Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lulu pada yang kerjanya cuma rebahan doang di kamar dan berharap ya waifu lu jadi kenyataan. Di video Mari Ngeherem kali ini gue mau ngebahas apa yang banyak lu rekomendasiin dan mungkin ini pembahasan yang paling lu tunggu-tunggu ya. Karena di video kali ini gue mau ngebahas cewek yang suka sama Naofumi. Gue bilang di sini bukan harem ya, tapi suka doang. Soalnya nggak ada konsep harem di Tate no Yusa. Gue disclaimer-nya nih di awal. Satu-satunya cewek yang dicintai dan disukai Naofumi itu cuma si Raphtalia. Sisanya mereka tuh cuma suka dan cinta sama Naofumi aja. Tapi ya, Naofumi tidak membalas perasaan mereka. Sebelum memulai video ini, buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Yang pertama jelas Raphtalia, orang yang memiliki hubungan khusus sama Naofumi. Seperti yang kita semua tahu lah, kalau Raphtalia tuh awalnya adalah budak yang dibeli sama Naofumi dan merupakan keturunan demi-human dari ras rakun atau tanuki. Dan lu juga pasti tau lah kalau pas awal-awal tuh Raphtalia adalah seorang loli yang berevolusi menjadi Bisoujo atau cewek cantik karena dia level up. Ya, seorang demi-human tuh bakal berubah menjadi dewasa ketika mereka memenuhi syarat dan itulah yang dialami sama Raphtalia. Raphtalia yang awalnya cuma demi-human biasa yang jadi DPS utama di partinya Naofumi nanti bakal dapat pasal katana di dunia gelas. Yang nggak buat Raphtalia jadi katana hero, tapi bukan legendary hero ya kayak si Naofumi, dia tuh cuma pasal hero karena dia cuma menerima senjata pasal. Tapi hero ya tetap aja hero yang ngebuat kemampuan Raphtalia ada di tingkat abnormal. Dan karena sekarang Raphtalia adalah hero walaupun dia adalah pasal hero, segel budak yang dia miliki itu jadi rusak karena ya hero tidak bisa diperbudak. Jadi Raphtalia bukan budaknya Naofumi lagi. Selain menjadi katana hero, Raphtalia juga jadi kaisar surgawi Kitenla. Setelah dia menggulingkan kaisar surgawi Kitenla sebelumnya yang merupakan sepupu Raphtalia itu sendiri. Raphtalia sendiri itu satu-satunya cewek yang disukai sama Naofumi dan dicintai sama Naofumi, serta satu-satunya pacar Naofumi. Nah, dari situ lu harusnya bisa tahu lah seberapa besar cinta Naofumi ke Raphtalia ataupun sebaliknya. Di WN Tate no Yusa udah terkonfirmasi kalau Naofumi dan Raphtalia itu udah nikah. Sedangkan di LN volume 20 mereka baru membicarakan pernikahan setelah melewati gelombang bencana kedua. Buat skill, Raphtalia sendiri yang jelas memiliki kecepatan abnormal. Karena kayak yang kita semua tahu gitu dan kayak yang gue bilang tadi kalau dia adalah katana hero yang unggul dalam kecepatan dan teknik berpedang. Sebagai pemilik pasal katana dan katana hero udah jelas Raphtalia seorang master swordswoman dengan teknik berpedang yang gak perlu diragukan lagi yang memiliki banyak variasi. Yang kalau gue sebutin semua gak bakal cukup 5 menit buat tekniknya Raphtalia doang. Serta Raphtalia juga memasteri dual swords ya walaupun jarang dia pakai gitu kan kemampuan dual swordnya. Raphtalia juga pengguna Hengen Musou, teknik bela diri yang menggunakan ki atau energi alam, yang dia gabungkan dengan kemampuan berpedangnya dan beberapa sihir. Beberapa sihir yang dikuasai sama Raphtalia adalah sihir cahaya, sihir ilusi, dan sihir untuk menyembunyikan hawa kehadirannya atau orang lain yang dia pilih. Sebagai Kaisar Surgawi Kitenla, Raphtalia bisa pakai skill khusus Kaisar Surgawi Kitenla yang dibagi jadi dua. Skill pertama adalah Five Elemental Destiny Split yang memanggil 5 bola. Skill ini memiliki efek untuk mengurangi defense musuh, menonaktifkan skill api, menghancurkan skill metal, dan mencegah beberapa bentuk perubahan senjata. Dan skill kedua dari Kaisar Surgawi Kitenla adalah Defense Burst of the Five Practices. Skill yang memiliki efek untuk menonaktifkan kemampuan Kaisar Surgawi lain secara sementara. Cewek kedua yang suka sama Naofumi adalah Sadena. Cewek yang satu ini juga naksir sama Naofumi, tapi sayang karena Tate no Yusa itu bukan genre harem jadi ya cintanya jadi tak terbalas. Sadena juga sama kayak Raphtalia yang merupakan demi-human, tapi bukan dari ras rakun. Dia berasal dari ras paus pembunuh.
Dia adalah salah satu petarung terbaik di desa Lurolona, walaupun dirinya seorang wanita yang masih berusia 23 tahun. Sadeena lahir di Kitenla dan pada masa remaja dia tuh menjadi kepala pendeta naga air di Kitenla, serta berteman dengan kedua orang tua Raftalia. Sadeena juga mengikuti kedua orang tua Raftalia ketika mereka kawin lari dan meninggalkan Kitenla. Setelah itu mereka menetap di Lurolona. Saat mulai menginjak usia dewasa, Sadeena menjadi salah satu petarung terbaik di Lurolona. Tapi sayang, sewaktu peristiwa kehancuran Lurolona karena gelombang pertama, dia tuh nggak ada di sana. Yang padahal Raftalia dan penduduk desa yakin kalau Sadeena berada di desa saat itu, dia bisa menghentikan kehancuran Lurolona. Sadeena juga akan jadi salah satu dari Vassal Hero setelah dia menerima Vassal Harpun dari dunia Glass. Sadeena tuh pada awalnya hanya menghargai Naofumi karena ya dia menyelamatkan Raftalia. Tapi lama-kelamaan rasa hormat Sadeena ke Naofumi itu menjadi rasa cinta. Selain itu dia juga pernah ngomong, teman hidupku pasti seseorang yang bisa minum lebih banyak dari aku. Jika aku bertemu orang seperti itu, aku tidak akan melepaskannya. Jadi semua orang harus bersiap. Dari kalimat yang pernah dilontarkan Sadeena, dia jadi nggak bisa melepaskan Naofumi karena ya Naofumi telah mengalahkannya dalam konteks Kobam bareng. Bahkan sampai sekarang Sadeena tuh masih mengejar Naofumi walaupun dia tahu cintanya Naofumi itu cuma untuk Raftalia. Sadeena sebagai salah satu petarung terbaik di Lurolona jelas kekuatannya nggak bisa dianggap remeh karena dia bisa bertahan melawan Naofumi, Raftalia, dan Philo tanpa memakai wujud humanoidnya. Gue bilang bertahan ya, bukan menang. Dia cuma bisa nahan Naofumi, Raftalia, dan Philo. Sebagai ras dari pos pembunuh, Sadeena memiliki skill ekolokasi yang ngebuat dia bisa mencari segala objek dan segala makhluk hidup, serta ngebuat si Rilus itu jadi nggak guna. Dalam wujud humanoidnya, Sadeena bakal berubah jadi paus, tapi ya pausnya punya kaki sama tangan. Yang di mata gue malah jadi kelihatan lucu, bukan nyeremin. Wujud humanoid Sadeena ngebuat segala statistiknya tuh meningkat dengan gila, terutama sewaktu dia ada di lingkungan air, yang meningkatkan statnya lebih gila lagi. Ditambah, dia juga memiliki Vassal Harpun yang juga meningkatkan semua statistik Sadeena jadi mendekati para legendary hero kayak si Naofumi. Sama halnya kayak party Naofumi yang lain, Sadeena juga pengguna Hengen Musou, yang dia kombinasikan dengan kelincahan, kemampuan fisik, dan sihirnya. Tingkat kelincahan yang dia miliki itu berada di atas Raftalia sebelum dia jadi Katana Hero. Kekuatan fisiknya juga udah terbukti karena dia berasal dari ras paus pembunuh. Dan juga sihirnya udah terbukti karena dia adalah mantan kepala pendeta naga air. Dimana sihir yang dikuasai sama Sadeena itu ada sihir ritual, sihir dewa, sihir permata, dan sihir naga air. Cewek selanjutnya yang suka sama Naofumi adalah Atla. Atla Fayon adalah budak yang dibeli sama Naofumi untuk membantunya menyelamatkan Lurolona. Tapi sangat disayangkan cewek yang begitu mencintai Naofumi ini, bahkan rasa cintanya gitu ke Naofumi sama kayak Raftalia, harus mati. Dan hal itu telah dikonfirmasi dalam LN Tate no Yusa volume 15. Walaupun gue nggak bisa bilang sepenuhnya mati ya, karena ya sebelum jiwanya itu benar-benar menghilang, Naofumi menyerap jiwa Atla ke dalam perisainya atas dasar permintaan terakhir dari Atla, yang dimana dia tuh pengen Naofumi menyerap jiwanya agar mereka bisa terus bersama. Dan jujur aja pas baca scene Atla mati itu bagian emosionalnya dapat banget, yang ngebuat gue hampir aja gitu pengen nangis pas ngebaca bagian Atla mati. Karena gue juga tahu gitu, Atla seseorang yang punya masa lalu kelam. Atla yang merupakan demi-human dengan ras harimau putih tidak seperti demi-human lain karena dia memiliki penyakit bawaan yang ngebuat dia jadi nggak bisa jalan dan melihat. Nggak cuma punya penyakit bawaan yang kayak gitu, Atla juga dipaksa untuk jadi budak. Yang bisa lu bayangin lah betapa kelamnya kehidupan Atla yang masih berusia 11 tahun. Kehidupan Atla mulai berubah ketika Naofumi membeli dia dan kakaknya. Dia juga diobati sama Naofumi make 2 dosis Medicine of Miracle yang ngebuat Atla bisa jalan dan melihat. Dan karena hal itu bagi Atla Naofumi adalah status atau entitas yang mutlak. Tapi sayang hal yang dirasain sama Atla itu nggak berlangsung lama karena ya dia harus mati kayak yang gue bilang tadi.
yang mungkin aja gitu kan autornya tetap kekeh nggak mau ada unsur harem di Tatene Yusa, tapi nggak mau Atlas sama yang lain. Makanya ya si autor lebih memilih mematikan Atlas. Dan biar Atlas selalu sama Naofumi, autornya memilih agar Naofumi menyerap jiwa Atlas ketimbang Naofumi harus ngeherem. Atla diketahui sebagai salah satu anak jenius, karena setelah dia bisa ngeliat dan berjalan, dia tuh dengan cepat meningkatkan kemampuan bertempurnya yang menyamai kakaknya sendiri. Dia juga cepat beradaptasi di pertarungan dengan siapa dia bertarung, siapa lawannya, siapa temannya, atau hal apapun yang berkaitan dengan pertarungan. Atla itu yang paling cepat beradaptasi, bahkan kalau soal adaptasi di pertarungan, Atla ada di atas Naofumi. Atla juga diketahui memiliki indera yang sangat tajam kayak pendengaran, perasa, bahkan sampai merasakan hawa kehadiran seseorang. Hal itu bisa dia dapatkan karena ya sebelumnya dia itu nggak bisa ngeliat atau buta yang ngebuat indera lainnya selain penglihatan meningkat dengan cukup drastis. Dia juga seorang master dalam manipulasi ki atau memanipulasi energi alam, karena dia sudah mempelajari hal itu sejak dia kecil. Karena waktu nggak ada abangnya tuh dia nggak ada kerjaan, dan daripada dia nggak ada kerjaan, dia lebih memilih untuk belajar memanipulasi ki atau energi alam sewaktu abangnya pergi. Dan hal itu tanpa diduga ngebuat Atla jadi seorang master manipulasi ki, yang setelah dia bisa ngeliat dan berjalan, dia bisa menciptakan beberapa tekniknya sendiri. Alta juga bisa meningkatkan kemampuan fisiknya dengan cara menyerap ki alam atau energi alam. Kayak yang gue bilang tadi, kalau Atla itu adalah seorang master manipulasi ki, yang menyerap ki alam atau energi alam bukan perkara susah lah buat seorang master manipulasi ki. Cewek selanjutnya yang suka sama Naofumi adalah Shieldina. Shieldina adalah adik dari Sadeena yang sama-sama lahir di Kitenla, dan sama seperti kakaknya, Shieldina juga seorang demi-human yang berasal dari ras paus pembunuh. Setelah kakaknya pergi, Shieldina harus menggantikan posisi kakaknya menjadi kepala pendeta naga air di Kitenla. Dan karena hal itu dia tuh jadi sangat-sangat membenci Sadeena yang meninggalkan dirinya dan ngebuat dia harus menanggung semua bebannya. Tapi hal itu berubah ketika mereka bertarung bersama yang ngebuat hubungan mereka membaik dan mulai mendekat. Shieldina sama seperti Raphtalia dan Sadeena yang menerima senjata hero di dunia Glass. Tapi beda dari dua cewek itu yang menerima senjata fatal, Shieldina menerima senjata legendaris yang berupa Ofuda, yang ngebuat dia jadi legendary hero sama kayak Naofumi. Buat yang nggak tahu Ofuda, gue kasih tahu dikit nih. Ofuda itu semacam kayak jimat yang sering dipakai sama Miko atau Om Yoji. Yang sering nonton anime dengan tema Miko atau Om Yoji pasti tahulah kayak apa Ofuda itu. Oke, balik lagi. Shieldina sekarang bukan lagi kepala pendeta di Kitenla. Dia sekarang adalah penduduk Lurolona setelah mengikuti Naofumi. Dia pertama kali ketemu Naofumi secara nggak sengaja dan mereka mulai berteman. Dan lama-lama Shieldina jadi suka dan cinta sama Naofumi, yang puncaknya ya sama kayak kakaknya sendiri. Shieldina jatuh cinta sama Naofumi karena Naofumi mengalahkannya sewaktu mereka kobam bareng. Shieldina diketahui memiliki kemampuan bertempur yang cukup OP, tapi beda sama kakaknya yang mengoptimalkan kemampuan fisik. Shieldina mengoptimalkan kemampuan sihirnya. Dan sama halnya kayak paus pembunuh pada umumnya, Shieldina juga memiliki skill ekolokasi yang ngebuat dia bisa melacak objek atau makhluk hidup, serta membuat sihir ilusi jadi nggak guna di depan dia. Dalam wujud humanoidnya, kemampuan fisik dan sihir yang dimiliki Shieldina akan meningkat dengan cukup drastis. Shieldina juga bisa menggunakan Hengen Musou yang dia kombinasikan dengan sihirnya. Beberapa sihir yang dikuasai Shieldina adalah sihir peramal, sihir ritual, dan sihir Ofuda. Ofuda legendaris yang dimiliki sama Shieldina ngebuat Shieldina jadi pengguna sihir dengan damage magic tertinggi di partinya Naofumi. Karena Ofuda legendaris yang dia terima itu ngebuat kemampuan sihirnya meningkat dengan sangat-sangat drastis. Dan selain ngebuat Shieldina jadi pengguna sihir terkuat di partinya Naofumi, Ofuda legendaris itu juga ngebuat Shieldina jadi support terbaik. Karena ya Ofudanya itu bisa meningkatkan kemampuan senjata. Contohnya kayak senjata level C bisa jadi senjata level A setelah ditingkatkan sama Ofudanya. Itu peningkatan yang cukup drastis anjir. Serta Ofuda legendarisnya tuh juga bisa memungkinkan Shieldina untuk meningkatkan stat orang lain secara permanen menggunakan level pengorbanan. Yang pasti kan dengan kemampuan support kayak gitu udah jelas kalau Shieldina adalah support terbaik yang dimiliki sama partinya Naofumi.
Cewek selanjutnya yang suka sama Naofumi adalah Saint Lo. Saint adalah seorang demi-human yang berasal dari ras Skywing, dan dia bukan berasal dari dunia Raphtalia ataupun Glass. Dia berasal dari dunia yang tidak diketahui namanya yang telah jatuh dan sekarang menetap di dunia Raphtalia, yang setelah suatu kejadian dia tuh jadi mengikuti Naofumi. Saint merupakan salah satu vassal hero di dunia dia sebelumnya, dengan senjata set jahit yang menurut gue agak aneh aja ya. Kenapa harus set jahit gitu? Buat yang nggak tahu, set jahit itu adalah alat yang biasa dipakai buat ngejahit. Contohnya kayak benang, gunting, jarum, dan yang lainnya lah yang masih berkaitan sama hal jahit-menjahit. Oke, balik lagi. Saint pada awalnya adalah petarung Kolisium yang dikalahkan sama Naofumi. Karena kalah dari Naofumi, dia tuh jadi nggak punya tempat tinggal yang kemudian dia memutuskan untuk mengikuti Naofumi. Di volume 19, Naofumi bertanya, kenapa Saint mau membantunya? Dan Saint hanya menjawab kalau, ya karena kamu adalah Naofumi. Dari jawaban itu ada kemungkinan kalau Saint itu suka sama Naofumi, serta gelagat dari Saint juga menunjukkan kalau dia tuh naksir sama Naofumi. Saint diketahui susah buat ngomong, bukan gak bisa ngomong ya, tapi susah buat ngomong karena ya suaranya itu telah terpotong, yang disebabkan sama senjata vasalnya yang mulai melemah dan dunianya yang telah jatuh. Makanya Saint ngebuat familiarnya sendiri makai senjata vasalnya buat ngebantu dia berkomunikasi yang mengatasnamakan dirinya. Saint diketahui sebagai salah satu orang terbaik yang menggunakan Hengen Musou karena dia bisa menguasai salah satu teknik Hengen Musou yang telah hilang, yang kemudian dia ajarkan teknik itu ke Naofumi dan Atla. Senjata vassal miliknya itu ngebuat Saint bisa menciptakan jaring laba-laba dari benang yang bisa dia gunakan untuk menangkap musuh, mencegah perubahan senjata pahlawan, menyegel skill lawan, membuat perisai, dan menjadi peluru. Selain dari kemampuan benang, beberapa kemampuan lain yang masih berasal dari senjata vassalnya adalah menembakkan jarum, ngebuat guntingnya jadi kayak pedang dua tangan, menteleportasi seseorang secara paksa, dan meningkatkan stat target yang dia pilih secara permanen. Cewek selanjutnya dan terakhir yang menyukai Naofumi adalah Melty Ki Melromarch. Melty adalah putri mahkota Melromarch yang saat ini menjabat sebagai Ratu Melromarch yang baru setelah kematian ibunya dan perang melawan Paubrey. Tepat setelah Melty menjabat jadi Ratu Melromarch, Naofumi tuh ngeledek Melty tentang tanggung jawabnya sebagai ratu yang malah ngebuat Melty ngamuk, dan dia akhirnya mempromosikan Naofumi ke Archduke agar mereka tuh bisa berbagi tanggung jawab bersama karena ya Archduke adalah orang kedua setelah ratu. Tapi ya Melty nggak sadar kalau di kertas yang dia tulis itu atas nama Melty tunangannya Naofumi. Ya tulisannya kayak gitu. Melty tunangannya Naofumi. Gue bukan ngomong Melty tunangannya Naofumi ya, tapi Melty sendiri yang nulis di kertas kalau Melty tunangannya Naofumi. Buat masa lalu Melty kayaknya gue nggak perlu jelasin lagi deh, karena ya udah jelas banget gitu masa lalu Melty di animenya. Yang jelas, Melty sekarang tuh jadi Ratu Melromarch yang paling muda, tapi berbakat dalam hubungan diplomatik dan negosiasi sama kayak ibunya. Melty sendiri walaupun dia seorang ratu, dia bisa menggunakan beberapa sihir tingkat pertama dengan elemen air. Dan walaupun dia seorang ratu, dia tuh masih memiliki hubungan yang cukup dekat dengan penduduk-penduduk yang bisa dibilang orang dari kasta rendah lah, kayak Philo atau Raphtalia waktu masih kayak jadi budak gitu. Pokoknya intinya orang-orang dari kasta rendah yang ngebuat Melty jadi salah satu ratu idaman. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuk ya untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada, lu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu buat nekan tombol like. Kalau lu masih mau dengerin gue ngebacot, lu bisa subscribe channel ini lah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.